Senja itu mendung, awan kelabu menggantung berat di langit desa Karanggading. Udara basah dan lembab, aroma tanah bercampur dengan asap dupa dari pasar malam yang baru buka di lapangan tua. Lentera-lentera minyak tergantung di tali, berayun pelan tertiup angin. Santi melangkah sendirian di antara keramaian. Tubuhnya tertutup rapi, wajahnya dibingkai kerudung tipis. Mata-mata pria tetap memperhatikannya, tapi tak satu pun yang mendekat. Di usia 43, Santi masih menyimpan pesona. Namun hari-hari belakangan, ia sering menatap cermin lebih lama dari biasanya. Memperhatikan garis halus di bawah matanya, warna kulit yang mulai pudar, dan bentuk senyum yang tak lagi setegas dulu. Ia takut tua, bukan hanya takut keriput atau uban, tapi takut menjadi tak diinginkan dan tak dicintai. Dari kejauhan, matanya menangkap sebuah tenda aneh di ujung barisan pedagang. Tak ada tulisan, hanya selembar kain putih kusam yang menggantung sebagai pintu. Di atasnya tergantung lonceng kecil yang berdenting meski angin tak kencang. Suara gamelan lirih terdengar samar dari dalam. Langkah Santi seolah ditarik. Ia mendekat, membuka kain pintu itu perlahan. Di dalam gelap, diterangi hanya oleh cahaya kuning dari lampu minyak yang diletakkan di atas meja kayu. Di balik meja itu duduk seorang lelaki tua berjubah hitam. Wajahnya tak jelas karena tertutup bayangan. Tangannya penuh cincin batu, dan di lehernya tergantung kalung dari gigi hewan yang tak dikenali. "Kau datang akhirnya," katanya sebelum Santi sempat bicara. Santi menelan ludah, tenggorokannya kering. Siapa Anda?" "Mereka memanggilku Mbah Juri, tapi aku bukan siapa-siapa. Hanya penjaga pintu kecantikan yang tak bisa ditolak." Santi tak langsung paham, tapi matanya terpaku pada satu benda di meja. Sebuah jarum emas kecil dengan lilitan benang merah dan tetes darah yang masih segar. "Kau sudah 3 kali memakai susuk, kan? Yang ini adalah susuk terakhir, yang sejati, yang abadi." Santi mengangguk perlahan. Rasa penasaran dan ketakutan bertabrakan dalam dadanya. "Tapi ada syaratnya," lanjut Mbah Juri. "Susuk ini tidak bisa dilepas. Sekali kau setuju, kecantikanmu takkan pudar sampai waktu memanggilmu sendiri." Santi menggenggam lututnya. "Apa syaratnya?" Mbah Juri tersenyum, giginya kuning dan jarang-jarang. Ia menjawab dengan pelan. "Kau akan tetap dicintai, dipuja, diinginkan. Tapi jangan pernah kau tolak cinta yang tulus. Tolak satu saja, susuk ini akan mengambil balik semuanya." Santi menahan napas, tapi pikirannya sudah penuh bayangan masa muda, tubuh yang indah, pujian dan tatapan kagum. "Aku terima," katanya tanpa berpikir panjang. "Aku terima syaratnya. Aku ingin cantik selamanya." Mbah Juri tak bicara lagi. Ia mengambil jarum emas itu, lalu berdiri dan bergerak mendekati Santi. Jarum itu ditancapkan perlahan ke lidah Santi. Rasanya panas, seperti bara. Tapi anehnya tak ada darah, tak ada luka. Cahaya dalam ruangan tiba-tiba meredup, dan suara gamelan di kejauhan berubah menjadi gema nyanyian lirih, seperti suara perempuan menangis dari dasar sumur. Ketika Santi membuka matanya kembali, tenda itu kosong. Tak ada Mbah Juri, tak ada meja, tak ada jarum. Hanya dirinya sendiri, berdiri sendirian di lapangan yang tiba-tiba gelap. Dan di kejauhan, ada cermin tua berdiri di bawah pohon beringin. Santi menatap bayangannya. Dan untuk pertama kali dalam hidupnya, ia melihat dirinya sempurna. Sudah seminggu sejak malam itu. Santi masih tak tahu apakah yang terjadi di tenda Mbah Juri hanyalah mimpi atau kenyataan yang terlalu gelap untuk diakui. Tapi ada yang berbeda. Wajahnya sekarang seperti tak bisa tua. Pagi hari, saat ia menatap cermin, kulitnya terlihat lebih halus dari biasanya. Garis keriput di sudut matanya menghilang. Bahkan tahi lalat kecil di bawah dagunya, yang sejak lama ingin ia hilangkan, entah bagaimana lenyap begitu saja. Orang-orang mulai memperhatikannya lagi. Tetangga yang dulu jarang menyapa kini rajin menyapa dengan senyum lebar. Pria-pria muda yang biasa mengantarkan galon, kurir paket, tukang kebun, semua kini seperti tak bisa melepaskan pandangannya. Di warung kopi, namanya kembali dibicarakan. "Santi makin muda ya, padahal anaknya udah SMA semua." "Beneran itu?"
Aku lihat dia kemarin di pasar kayak umur 30-an. Santi menyukai perhatian itu. Ia mulai rajin berdandan lagi. Lipstik merahnya kembali dipakai, bedak tipis di pipi, dan parfum kesukaannya yang dulu hanya ia semprot saat ada undangan resmi, kini jadi aroma sehari-hari. Namun ada satu hal yang mulai mengganggunya. Cermin besar di kamar tidurnya, yang dulu ia beli dari pasar antik, mulai menunjukkan keanehan. Kadang-kadang, saat malam dan kamar hening, bayangan di dalamnya tidak bergerak bersamaan dengannya. Pernah suatu malam, ia berdiri lama di depan cermin, menyisir rambut. Ia menoleh ke kanan, tapi bayangannya di cermin menoleh lebih lambat, seolah tertinggal sepersekian detik. Lalu matanya sendiri di cermin tampak berbeda. Tatapannya lebih tajam, senyumnya lebih jahat. Bukan dirinya. Suatu malam, ketika ia bangun karena haus, ia masuk ke dapur untuk minum. Tapi saat kembali melewati ruang rias, ia terkejut. Cermin itu menyala samar dalam gelap. Dan di sana, bayangannya duduk sendiri. Ia jelas ingat ia belum duduk. Ia baru berdiri di ambang pintu. Tapi sosok di cermin sudah duduk duluan, menyikat rambut pelan, menatap Santi langsung dari dalam kaca. Santi membeku. Bayangan itu tersenyum. Senyum yang lebar tidak wajar seperti bibir ditarik paksa. "Siapa kau?" bisik Santi, hampir tak bersuara. Bayangan itu tetap menyisir rambut, lalu membisikkan satu kata. Meski cermin itu tak bersuara, ia tahu kata itu. "Aku." Detik berikutnya, suara kaca retak terdengar lirih. Sudut kanan bawah cermin itu retak tipis, membentuk garis miring seperti luka kecil di permukaan. Santi mundur perlahan. Ia segera menutupi cermin itu dengan kain putih. Gemetar dan keringat dingin mengucur di punggungnya. Namun malam itu, saat ia tidur, ia bermimpi aneh. Ia berdiri di ruangan gelap, hanya diterangi cahaya bulan yang masuk dari kisi-kisi. Di depannya berdiri barisan wanita-wanita berwajah cantik, tapi semuanya menangis. Mulut mereka terbuka, tapi tak bersuara. Mata mereka kosong. Di dada masing-masing, tertanam jarum emas kecil, sama seperti milik Santi. Dan di ujung barisan itu, berdiri satu sosok terakhir. Wanita tua bergaun putih, rambutnya menjuntai panjang menutupi wajah. Ia perlahan mengangkat wajahnya, dan Santi terbangun dengan jeritan tertahan, jantungnya berdetak kencang. Napasnya terengah, dan saat ia menoleh ke cermin yang kini tertutup kain putih, ia tahu satu hal. Bayangan itu belum pergi. Ia hanya menunggu. Sejak malam mimpi itu, Santi tak lagi bisa tidur dengan tenang. Tiap kali matanya terpejam, ia seperti ditarik ke dalam lorong gelap berisi wajah-wajah asing yang menatapnya tanpa kedipan. Wajah-wajah cantik namun kosong, rusak, dan mati. Pagi harinya, ia terbangun dengan rasa ngilu di bibir. Saat menyentuhnya ia terkejut. Ada darah di ujung jarinya. Bibirnya berdarah, seperti ada luka kecil yang baru saja terbuka dari dalam. Ia berlari ke cermin kamar mandi melihat bibirnya. Tak ada luka, kulitnya tetap halus, bibirnya merah segar. Tapi di wastafel ada tetes darah segar, warnanya merah tua, mengalir lambat seolah baru saja menetes dari langit-langit. Dan saat ia menatap cermin untuk sesaat, bibir bayangannya tersenyum lebih dulu sebelum dirinya benar-benar tersenyum. Hari itu ia mengunjungi salon langganannya. Beberapa wanita lain yang duduk menunggu langsung terdiam saat ia masuk. Salah satu dari mereka, Ibu Reni yang biasanya cerewet, berbisik pelan ke temannya, "Santi makin cantik ya. Tapi kenapa sorot matanya kayak kosong?" Santi mendengar dan tersenyum. Senyum tipis. Senyum yang bahkan tak menyentuh matanya. Di malam hari, Santi mencoba menenangkan diri. Ia duduk di meja rias membuka lipstik merah favoritnya. Tapi ketika ia menyapukan warna itu ke bibir, ia merasakan sakit mendalam seperti sesuatu menggores dari dalam mulutnya. Tiba-tiba, ia melihat bayangan di cermin menitikkan darah dari ujung bibir, padahal dirinya tidak. Darah itu menetes turun ke dagu bayangan, lalu ke leher dan kemudian menghilang. Seperti diserap oleh cermin itu sendiri. Santi mundur. Ia menoleh ke belakang memastikan tak ada orang, lalu kembali menatap ke cermin. Dan untuk sesaat, bayangannya tertawa. Bukan senyum biasa, tapi tawa tanpa suara yang membuka mulut lebar-lebar, seolah ingin memperlihatkan sesuatu di dalam. Santi berdiri mendadak, mengambil kain putih dan menutup cermin dengan kasar. Tapi ia tahu, cermin itu sudah melihat terlalu banyak.
Ia merasakan sesuatu yang lain kini hidup di balik kaca itu. Bukan hanya pantulan. Malam semakin larut. Santi terlelap di ranjangnya setelah minum obat tidur. Tapi tubuhnya gelisah. Matanya terus bergerak di balik kelopak. Dan tepat pukul 3 dini hari, kain putih yang menutupi cermin bergeser sendiri. Perlahan terbuka sebagian. Dan dari dalam cermin, bayangan Santi bangkit sendiri. Ia duduk dan menatap tubuh asli Santi yang tertidur. Dan ia tersenyum. Senyum yang membuka lebar, hingga robekan mungil di bibir itu tampak menganga seperti mulut boneka rusak. Pagi harinya, Santi terbangun dengan perasaan aneh. Seluruh tubuhnya terasa berat. Saat ia berdiri dan berjalan ke kamar mandi, ia merasa lantainya dingin, seperti lantai bukan rumahnya sendiri. Ia menyentuh wajahnya dan menyadari bibirnya lebih merah dari biasanya, tanpa makeup, bahkan lebih merah dari lipstik yang ia punya. Saat ia bercermin, cermin menampilkan dirinya tersenyum kecil, manis, cantik, tapi senyumnya berlumuran darah. Dan saat ia menyentuh bibirnya sendiri, ia sadar satu hal, itu bukan senyum yang ia pilih, itu senyum yang diberikan padanya oleh sesuatu yang kini hidup di balik kulitnya sendiri. Hujan turun sejak sore, membuat desa Karanggading seperti tenggelam dalam kabut kelabu. Suara katak dari sawah dan bau tanah basah mengisi udara. Santi duduk di beranda rumahnya mengenakan jubah tidur tipis, secangkir teh hangat di tangan yang gemetar. 3 malam berturut-turut, ia bermimpi cermin-cermin di rumahnya berisi dirinya sendiri, tapi dalam versi yang busuk. Kulitnya pucat kehijauan, bibir robek seperti disobek dari dalam, dan senyum yang tak bisa berhenti meski wajahnya menangis. Pagi itu, saat sedang berbelanja di pasar, matanya menangkap sosok asing. Seorang pria muda, kira-kira usia 30-an, mengenakan kemeja hitam dan celana bahan. Wajahnya bersih, tapi sorot matanya menyimpan luka yang dalam. Ia berdiri di depan penjual bunga, memegang setangkai mawar hitam. Hitam pekat, bukan ungu tua, bukan merah gelap, tapi benar-benar hitam, seperti arang hidup. Santi terpaku, bukan karena ketertarikan biasa, tapi karena pria itu langsung menatapnya seolah telah menunggunya sejak lama. "Ibu Santi?" Suaranya rendah, tenang, sedikit serak. "Saya Damar, baru pindah ke rumah tua dekat tikungan barat." Santi tak bisa menjawab. Ia hanya mengangguk, entah mengapa seperti tubuhnya dikendalikan oleh sesuatu yang lain. Damar mengulurkan bunga itu. "Saya lihat ibu seperti butuh teman bicara." Jari Santi menyentuh tangkainya. Kulit Damar terasa dingin, tapi bukan seperti orang sakit. Dingin yang membuat jantungnya berdebar tak wajar. Malamnya ia tak bisa tidur. Mawar hitam itu ia letakkan di meja rias, di depan cermin yang kini selalu tertutup dengan kain. Tapi malam itu, kain penutup jatuh sendiri padahal tidak ada angin. Dan di cermin, pantulan bunga itu membusuk cepat. Kelopaknya layu, tangkainya menghitam seperti terbakar. Namun di dunia nyata, bunga itu masih segar. Di tengah malam, suara ketukan terdengar dari arah jendela kamarnya. Ia berjalan mendekat membuka tirai. Tak ada siapa-siapa, tapi di kaca luar, ada bekas telapak tangan kecil, seperti tangan anak-anak, tapi seluruhnya hitam seperti tangan terbakar. Dan di bawah jendela ada mawar hitam kedua. Paginya, Damar kembali muncul, kali ini di depan pagar rumah membawa kantong belanja. "Saya buatkan bubur," kata ibu saya. Itu cara paling sopan untuk menyapa tetangga. Santi tak bisa menolak. Ada sesuatu dalam cara Damar menatap yang membuatnya tak berani berkata tidak. Tapi, lebih dari itu, dadanya hangat. Perasaan yang sudah lama hilang, seperti ada yang menyayangi dirinya. Bukan wajahnya, bukan tubuhnya, tapi benar-benar dirinya. Santi menerima bubur itu. Tangannya bergetar, tapi begitu Damar tersenyum, hati Santi remuk. Perasaan asing itu, cinta, bukan nafsu, bukan kagum, tapi tulus. Dan saat itu juga dari dalam rumah cermin retak. Bunyi pecahnya menggema seperti letusan kecil. Retakan menyebar seperti akar dari tengah kaca. Santi berlari ke kamar membuka kain penutup. Dan di sana, pantulan dirinya berubah menjadi wanita lain. Kulitnya putih keabu-abuan, bibirnya tersenyum penuh darah, dan matanya menatap Santi dengan kemarahan yang tak bisa dijelaskan. Lalu pantulan itu berbisik, tanpa suara, namun jelas di kepala Santi. "Kau sudah melanggar janji. Cinta yang datang harus kau terima. Jika tidak, aku yang akan menerimanya untukmu."
Santi jatuh terduduk. Tubuhnya gemetar hebat. Ia belum menolak Damar, tapi hatinya menolak. Ia takut, tak siap, masih ingin cantik, tapi tak mau jatuh cinta. Dan Susuk itu tahu, malam berikutnya, seseorang akan membayar. Hari itu langit Karanggading tetap muram meski hujan sudah reda. Kabut turun lebih cepat dari biasanya, menyelimuti jalan-jalan kecil desa, dan membuat suara-suara terdengar seperti bergema dari dunia lain. Santi duduk sendiri di dapur, matanya sayu. Bubur pemberian Damar belum disentuh. Di depannya, mawar hitam itu sudah mulai layu meski semalam masih segar. Ia menatap cermin kecil di dinding, yang dulu biasa ia pakai untuk mengikat rambut sebelum berangkat ke pasar. Tapi pagi itu, bayangannya tidak meniru gerakannya. Wajahnya sama, tapi mata bayangan itu terus menatap lurus ke arah Santi. Meski Santi sudah menoleh ke kanan, seolah ingin mengatakan, seseorang akan dibawa. Kau yang memilih. Pukul 10 pagi, kabar pertama menyebar lewat tukang sayur. Pak Joyo nggak pulang-pulang dari semalam. Motornya ketemu di dekat pematang sawah, mesin masih panas. Pak Joyo tukang antar sayur, bapak 2 anak. Orang yang tiap pagi biasa menggoda Santi dengan candaan genit tapi ringan. Orang yang pernah menyentuh tangan Santi lebih lama dari seharusnya. Yang pernah berkata, kalau saya jomblo, Bu Santi udah saya lamar. Santi terdiam saat dengar kabar itu. Tangannya gemetar saat mengambil bawang dari keranjang. Pukul 2 siang, warga menemukan motornya di antara ilalang, tapi tak ada jejak tubuh. Hanya helm yang tergeletak di jok. Dan yang membuat semua orang bergidik, di kaca spion motornya, ada bekas bibir merah tercetak jelas, bibir wanita, dengan sedikit bekas darah mengering. Malamnya, Damar datang lagi. Kali ini tanpa bunga. Ia berdiri di pagar, tidak berani masuk. Wajahnya serius. Bu Santi, saya cuma mau bilang satu hal. Hati-hati sama apa yang sedang ibu percaya. Santi menatapnya dari balik tirai. Apa maksudnya? Damar menunduk. Saya tahu soal Mbah Juri. Soal apa yang dilakukan beberapa perempuan dulu, termasuk ibu. Santi nyaris menutup tirai, tapi suara Damar menahan langkahnya. Kalau ibu belum tahu, dulu juga ada yang seperti ibu. Namanya Bu Raras. Wajahnya seperti bidadari. Tapi satu persatu orang yang jatuh cinta padanya hilang. Sampai akhirnya dia sendiri hilang tanpa jejak. Hanya cerminnya yang tertinggal penuh darah. Tubuh Santi melemas. Damar menatapnya terakhir kali. Kalau ibu mulai merasa tidak sendiri, mungkin karena memang tidak lagi sendiri. Malam itu mimpi datang seperti neraka. Santi berdiri di tengah lorong cermin. Di kanan kiri berjajar puluhan cermin setinggi tubuh, memantulkan dirinya dari segala sudut. Tapi dalam semua cermin itu, bukan dirinya yang ia lihat, melainkan orang-orang yang pernah menatapnya penuh nafsu, kagum, atau cinta. Dan di belakang mereka, bayangan gelap sedang memegang kepala mereka dari belakang. Lalu satu persatu mereka berteriak, "Kembalikan cintaku, kau yang membuat kami jatuh. Aku mencintaimu, tapi kau diam saja." Santi mencoba lari, tapi kakinya berat. Dan dari ujung lorong, suara tawa itu datang lagi. Tawa dirinya sendiri, tapi bukan dirinya. "Kau tak bisa berhenti sekarang. Kecantikanmu dibayar dengan cinta, dan kau menolaknya. Jadi cintanya kami ambil, sampai habis. Sampai tak ada lagi yang mencintai." Santi terbangun dengan jeritan, nafas tersengal, bibirnya berdarah lagi. Kali ini parah, seolah ada yang merobek dari dalam. Di meja rias, mawar hitam itu menghitam seluruhnya, meleleh seperti arang yang diremukan. Dan di kaca cermin, wajah Pak Joyo muncul, matanya kosong, darah menetes dari mulutnya. Santi menjerit dan menutup kaca dengan sapu tangan. Ia mulai sadar, setiap kali ada yang mencintai, dan ia tak balas, Susuk akan mengambilnya. Dan Damar sudah berada di urutan berikutnya. Hujan deras mengguyur Karanggading malam itu. Petir menyambar bagai amarah langit yang tertahan bertahun-tahun. Santi menggigil, bukan karena dingin, tapi karena keputusan yang ia buat malam itu, kembali ke tempat semuanya dimulai. Ke rumah tua di tepi hutan, tempat Mbah Juri tinggal atau dulu tinggal. Sudah 7 tahun sejak ia terakhir ke sana. Setelah Susuk ditanam, ia tak pernah lagi menoleh ke belakang. Tapi kini ia tak punya pilihan. Di rumah Mbah Juri, rumah panggung reot itu masih berdiri, meski waktu telah menelannya sebagian. Pagar kayunya sudah hancur, daun pintu tergantung satu, dan jendela menganga seperti mata tua yang tak bisa menutup. Santi melangkah perlahan.
Setiap papan yang diinjaknya berderit seperti mengeluh. Udara di dalam rumah diam, bukan hening, tapi diam yang menekan seperti napas dunia ditahan di tempat itu. Ia memanggil pelan Mbah Juri, tak ada jawaban. Ia terus masuk, melewati kamar tua dan meja jamu yang penuh debu. Di rak masih ada botol-botol kecil bertuliskan darah kijang, akar bayangan, dan minyak suami takut istri. Tiba-tiba suara langkah terdengar dari kamar paling belakang. Pelan, seret, pintu terbuka sendiri. Di dalam ruangan gelap itu hanya ada satu lilin menyala. Dan duduk di kursi rotan, Mbah Juri. Rambutnya memutih seperti abu. Matanya tak ada pupil, hanya putih. Tapi wajahnya masih sama seperti 7 tahun lalu. Tak bertambah tua, tak berubah. Seolah waktu tak berani menyentuhnya. Akhirnya kau datang, gumam Mbah Juri. Suaranya pelan, tapi menggema. Susuk terakhir sudah mulai haus ya? Santi menahan air matanya. Kenapa mereka hilang, Mbah? Kenapa orang-orang yang menyukaiku mati? Mbah Juri menghela napas. Tangannya yang kurus seperti ranting menunjuk ke dada Santi. Susuk terakhir bukan untuk sekadar cantik. Itu susuk tumbal cinta. Siapapun yang jatuh cinta padamu, dan tak kau balas dengan cinta yang tulus, akan disedot jiwanya. Dijadikan bayaran. Santi terdiam gemetar. Lalu kenapa tak kau katakan sejak awal? Karena kau tak bertanya. Senyum Mbah Juri lebar. Giginya tinggal 3. Dan karena kau meminta yang paling kuat, paling kekal. Hanya satu susuk yang bisa memberikan itu. Susuk keempat. Susuk dari tulang bayi yang dikubur hidup-hidup 7 tahun lalu. Kau memakainya di bawah lidahmu. Itu kenapa senyum dan kata-katamu tak bisa ditolak. Santi muntah. Ia ingat saat ritual terakhir dulu. Mulutnya diberi cairan pahit dan benda kecil seperti serpihan kayu. Itu bukan kayu. Bagaimana cara melepaskannya? Mbah Juri tertawa pelan tapi jahat. Sudah terlambat. Sekali kau jatuh cinta, susuk akan melawan. Ia cemburu. Ia ingin jadi satu-satunya alasan kecantikanmu. Kalau kau ingin lepas, kau harus membalas cinta. Cinta yang utuh. Tapi setiap kali kau ragu, seseorang akan hilang. Dan lelaki yang datang itu, Damar. Ia punya hati paling bersih yang pernah mendekatimu. Kalau kau tolak, Susu akan menghukummu, bukan dia. Santi terdiam. Air mata mengalir deras. Ia keluar dari rumah tua itu, tak menyadari bahwa dari jendela, bayangan Mbah Juri tetap duduk diam. Tapi tubuhnya tak ada, hanya bayangan. Dan di balik kain-kain tua yang tergantung, puluhan wajah wanita terperangkap di kaca-kaca pecah. Mereka semua pernah memakai susuk. Mereka semua pernah mencintai dan gagal. Malam itu, Damar berdiri di depan rumah Santi, mawar hitam kembali di tangannya. Tapi kini, bukan untuk diberi, tapi untuk diantar pulang. Aku tahu semuanya, kata Damar pelan. Dan aku masih ingin mencintaimu. Santi menatapnya, lalu pelan-pelan memalingkan wajah. Aku tak siap, aku tak berani. Dan dari dalam rumah, cermin-cermin mulai retak satu persatu. 3 hari sebelum Damar hilang. Hari pertama dimulai dengan diam. Santi tak keluar rumah. Sejak malam Damar mengaku masih ingin mencintainya meski tahu rahasia susuk itu. Pikirannya seperti kabut yang tak bisa ditepis. Ia ingin percaya, tapi ketakutannya lebih besar daripada harapan. Karena cinta berarti menyerah, dan susuk di tubuhnya akan melawan. Hari pertama, pagi hari Santi menemukan lemari kaca di kamarnya terbuka sendiri. Padahal ia selalu menguncinya dengan gembok kecil. Di dalamnya, cermin kecil pemberian Mbah Juri memantulkan bayangan. Bukan dirinya, tapi Damar. Damar duduk di ranjangnya, tapi bukan di dunia nyata, hanya di bayangan. Dan di dalam cermin itu Damar menangis darah. 3 hari? Suara dalam kepala Santi berbisik lirih. 3 hari untuk menjawab cinta. Kalau tidak, dia akan menjadi milik cermin. Hari kedua, desa mulai resah. Bukan hanya karena kabar Pak Joyo yang belum ditemukan, tapi karena Damar tiba-tiba tidak dikenali oleh siapapun. Burum, tetangga Santi berkata. Damar? Siapa itu? Rumah kosong di tikungan barat nggak pernah ada penghuninya sejak dulu. Santi gemetar. Ia pergi ke rumah Damar, tapi rumah itu kini kosong, berdebu dan rusak seperti sudah bertahun-tahun ditinggal. Tapi, di meja dapurnya ada semangkuk bubur masih hangat, dan di dinding terpaku mawar hitam mengering, terkoyak di bagian tengah seperti pernah ditarik dengan paksa.
Saat ia menyentuh kursi tempat Damar biasa duduk, suara pelan berbisik di telinganya. "Kalau kau tak mencintainya, biar kami yang menyimpannya dalam kaca selamanya." Santi menjerit dan berlari pulang. Hari ketiga. Pagi itu, semua cermin di rumah Santi tertutup sendiri dengan kain hitam. Ia berusaha menariknya satu persatu, tapi setiap kali ia buka, tak ada bayangan sama sekali. Ia hanya melihat kabut gelap, dan dari balik kabut itu, sepasang tangan mencoba mencakar keluar. Lalu tiba-tiba suara piring pecah di dapur. Santi berlari, dan di sana, Damar berdiri, tapi tubuhnya hampir tembus pandang. Seperti hantu yang belum sepenuhnya mati. "Aku masih di sini," katanya lemah. "Tapi aku mulai lupa wajahmu, namamu, bahkan siapa aku. Tolong Santi, katakan saja, kalau kau mencintaiku juga." Santi menangis, berlutut di lantai, tapi bibirnya seperti dikunci. Susuk itu menahan suaranya, membuat dadanya sesak luar biasa. Dan tepat tengah malam Damar menghilang. Bukan dengan jeritan, bukan dengan darah, tapi perlahan seperti dihapus dari dunia. Dan di tempat ia berdiri tadi, tertinggal pecahan cermin kecil. Di dalamnya bayangan Damar mengetuk dari balik kaca terus-menerus. Santi menjerit. Ia tahu, satu-satunya cara untuk menyelamatkan Damar sekarang adalah masuk ke dunia cermin, tempat Susuk mengambil semua cinta yang tak terbalas. Dan untuk masuk ke sana, ia harus mengorbankan sesuatu. Rumah Santi gelap total. Tak ada cahaya, tak ada suara. Angin bahkan enggan berembus. Semua cermin ditutupi, tapi Santi tahu jalan satu-satunya kini adalah membuka semuanya. Satu persatu kain penutup ia cabut, dan dari setiap cermin terdengar bisikan, bukan bahasa manusia, tapi bisikan yang terasa langsung di dalam hati, seperti suara rasa bersalah yang tak bisa dihapus. Lalu, pada cermin terakhir yang tergantung di kamar tempat ia pertama kali melihat bayangan tak bergerak, tiba-tiba retakannya bergerak sendiri. Retakan itu membentuk pola, seperti mulut terbuka. Dan dari dalam kaca, keluar satu kalimat, "Masuklah. Pemilik susuk terakhir, bayar cintamu yang ditolak." Santi menggigit jari manisnya, menoreh darah, lalu mengusap ke permukaan cermin. Begitu darah menyentuh kaca, tubuhnya langsung tertarik masuk ke dalam bayangan. Ia menjerit, tapi tak ada suara, tak ada tubuh dan tak ada wujud. Hanya kesadaran dan rasa takut yang membungkus dirinya seperti kabut. Dunia di balik cermin. Ia berada di sebuah lorong panjang berwarna perak gelap. Dindingnya seperti air perak yang terus bergerak. Dan di setiap sisi, ada puluhan kaca berjejer. Tapi bukan bayangan dirinya yang tampak, melainkan Pak Joyo, Damar, lelaki asing yang dulu sempat menggodanya, guru SMP yang pernah menatapnya terlalu lama, pria-pria dari masa lalu. Mereka semua mengetuk, menangis, meronta, tapi tidak bisa keluar. Santi berjalan, gemetar, lalu di ujung lorong berdiri bayangannya sendiri. Tapi lebih muda, lebih cantik, lebih penuh aura angkuh. Itu adalah Santi, versi sebelum cinta, sebelum takut. Dan bayangan itu berkata, "Kalau kau mencintainya, susukmu akan hilang, kau akan menua, kulitmu akan keriput, tubuhmu akan lelah, dan mereka yang sudah terperangkap belum tentu bisa kembali." Santi menatapnya lama. Lalu ia berkata pelan, tapi jelas, "Aku tidak peduli. Kalau cinta artinya kehilangan segalanya, biarlah, asal aku bisa menyelamatkan satu saja, Damar." Lorong bergetar, bayangan Santi menjerit, meleleh seperti lilin, dan semua cermin di sisi lorong pecah bersamaan. Satu persatu jiwa pria-pria itu keluar. Cahaya kecil seperti lentera, tapi hanya satu yang tak bergerak. Itu Damar. Ia masih di dalam cermin besar menatap Santi dengan mata penuh luka. Santi mendekat. Ia menyentuh permukaan kaca itu. "Aku mencintaimu, Damar. Maafkan aku terlambat mengakuinya." Dan saat kata itu keluar dari bibirnya, cahaya susuk di lidahnya menyala terang, lalu membakar mulutnya sendiri. Santi menjerit kesakitan. Darah mengalir dari lidah, tapi ia tetap menempelkan tangannya ke kaca. Kaca itu meledak, dan Damar keluar dari dalamnya, terjatuh di pelukannya tak sadar. Tapi masih hidup. Santi memeluknya erat, meski tubuhnya mulai remuk perlahan. Susuk itu tak rela dilepas. Dan sebagai hukuman terakhir, Santi tidak bisa kembali ke dunia nyata. Pagi itu, warga menemukan Damar di depan rumah Santi tak sadarkan diri. Santi menghilang.
Tapi di cermin kamarnya, terpantul bayangan wanita yang terus tersenyum meski tak ada siapapun di depannya. Dan cermin itu tak pernah bisa dipindahkan. Orang-orang bilang, jika kau berdiri di depannya dengan niat mencintai, bayangan Santi akan muncul dan tersenyum kembali. Tapi jangan pernah balas senyumnya, karena ia masih menunggu. Dan Susuk belum sepenuhnya mati. Damar terbangun di ranjangnya dengan tubuh lemas dan memar-memar. Kepalanya berdenyut hebat, seperti pernah dilahirkan ulang. Tapi satu hal yang paling menghantuinya bukan rasa sakit, melainkan tidak adanya Santi. Ia mencarinya ke seluruh rumah, ke jalan-jalan desa, bahkan ke rumah tua Mbah Juri. Tapi Santi tak ditemukan. Yang tersisa hanya satu benda di kamarnya, sebuah cermin kecil, dan setangkai mawar hitam yang meneteskan darah. Damar menyentuh kelopak mawar itu, dan saat darahnya menetes ke tangannya, suara Santi terdengar dari dalam cermin. Maafkan aku memilihmu, tapi aku tak bisa ikut kembali. Susuk itu haus, aku harus tetap di sini. Damar mencari jawaban. Ia mendatangi kembali rumah Mbah Juri, yang kini tampak lebih rusak dari sebelumnya. Atapnya hampir runtuh, dan halaman rumah dipenuhi bayangan hitam seperti kabut manusia. Tapi di tengah reruntuhan ada satu ruang bawah tanah yang tertutup papan dan doa-doa kuno. Damar membongkarnya dan turun ke ruang rahasia di bawah sana. Isinya altar susuk, tulang-tulang bayi, guci berisi darah, botol kaca berlabel air mata perawan. Dan di dinding, lukisan wajah Santi berlumur darah hitam dengan mata terpejam. Mbah Juri muncul bukan sebagai manusia, tapi bayangan setinggi 2 meter yang bergelayut di langit-langit ruangan. Kau ingin mengambilnya kembali. Kau harus menanam cinta di tempat Susuk pernah hidup. Kau harus membalik kutukan. Damar gemetar. Bagaimana caranya? Bawa jasadmu sendiri ke dalam dunia cermin. Biarkan tubuhmu hancur di sini dan jiwamu mencari dia di sana. Tapi ingat, kalau Santi memilih tetap tinggal, kau tak bisa kembali. Kalian berdua akan menjadi jiwa yang tertahan. Damar setuju. Malam itu, ia membaringkan diri di depan altar, menulis nama Santi dengan darahnya sendiri di permukaan kaca. Aku datang untukmu, walau neraka menunggu. Dan ia menusukkan duri mawar ke jantungnya sendiri. Dunia cermin. Damar terbangun di dunia yang sama dengan Santi dulu. Lorong cermin, suara tangisan, dan kabut kenangan. Tapi berbeda dari sebelumnya, lorong itu kini dipenuhi tawa. Tawa wanita-wanita yang pernah memakai susuk. Dan mereka berbisik padanya, Santi sudah menjadi penjaga. Ia tak lagi milikmu. Kau datang terlambat. Damar berjalan menembus lorong, hingga ia tiba di ruangan gelap. Dan di sana, Santi berdiri, matanya kosong, senyumnya datar. Kau seharusnya tak datang, ucapnya. Aku sudah menjadi bagian dari mereka. Tapi Damar tetap mendekat. Ia memeluknya, meski tangan Santi membakar kulitnya. Kau bukan bagian dari siapa-siapa. Aku datang karena aku cinta. Santi menjerit, dan semua bayangan susuk menyerbu mereka. Tapi Damar tidak melepas pelukannya. Kalau kita mati, biarlah mati bersama. Asal bukan di dunia ini. Asal bukan dalam cermin. Ledakan cahaya memecah lorong, dan untuk sesaat segala sesuatu jadi putih. Keesokan harinya, warga desa menemukan 2 tubuh di depan rumah Santi. Damar dan Santi berbaring berdampingan, tangan mereka saling menggenggam. Mereka hidup. Tapi wajah mereka menua bertahun-tahun dalam semalam. Kulit tak lagi halus, rambut memutih, tapi senyum mereka tenang. Dan tak ada lagi susuk di tubuh Santi. Tak ada aura yang memaksa siapapun mencintainya. Kini ia hanya manusia biasa. Tapi di kamar Santi, cermin kecil itu masih tergantung. Dan bila malam tiba, kadang-kadang bayangan Mbah Juri masih terlihat berjalan lewat di dalamnya. 1 tahun berlalu, Santi dan Damar hidup sederhana di desa. Tak lagi muda, tak lagi memikat siapapun, tapi tak lagi diburu. Cinta mereka murni, tidak didorong susuk atau keinginan menguasai. Namun di dalam rumah itu, satu benda tak pernah mereka sentuh lagi. Cermin kecil milik Mbah Juri, masih tergantung di kamar tertutup kain putih. Setiap malam bulan purnama, kain itu berkibar sendiri, dan dari baliknya terdengar bisikan. Suatu malam saat Damar tidur, Santi terbangun. Tubuhnya menggigil. Ia merasa dipanggil, tapi bukan oleh siapapun di dunia ini. Cermin itu memanggil. Santi mendekat, jari-jarinya gemetar,
Ia tarik kain putih itu, dan di baliknya, bayangannya sendiri tidak muncul. Yang muncul adalah anak kecil perempuan berusia sekitar 5 tahun duduk di lantai, rambut panjang menutupi wajah. Anak itu berkata, "Bunda, kenapa tinggalkan aku di dalam?" Santi mundur, matanya membelalak. Ia tidak pernah punya anak kecil, tapi ia tahu, selama bertahun-tahun memakai susuk, ia pernah menolak kodrat, menolak lahirnya kehidupan demi keindahan. Aku nggak pernah punya anak kecil. Bukan aku. Tapi anak itu menangis. Dan dari cermin keluar tangan-tangan kecil yang mencoba menarik Santi masuk kembali. Damar terbangun. Ia melihat Santi berdiri di depan cermin. Tubuhnya seperti tak sadar. Matanya kosong, tangannya sudah separuh masuk ke dalam kaca. Damar menariknya kuat-kuat menjerit memanggil namanya. Retakan menyebar di kaca. Dari dalam cermin wajah Mbah Juri muncul, tapi kini tua dan setengah tengkorak. Ia tertawa pelan, susuk tak pernah benar-benar hilang. Ia hanya tertidur, menunggu untuk dikenang kembali. Keesokan harinya, cermin itu pecah sendiri. Tapi dari pecahan-pecahannya, warga melihat wajah-wajah yang tidak dikenal. Pria, wanita, anak-anak. Seperti jiwa-jiwa yang pernah ditahan oleh susuk itu, tapi belum sempat bebas. Dan ketika Damar mengubur pecahan kaca itu di belakang rumah, tanahnya menolak. Tak ada satupun lubang bisa digali di sana. Akhirnya cermin itu dikumpulkan dalam kotak kayu dan mereka kuburkan di tepi hutan, dekat makam Mbah Juri. Beberapa bulan kemudian, seorang penjual barang antik menemukan kotak kayu itu dan membawanya ke pasar kota. Ia tidak tahu isinya, dan pada satu hari seorang gadis muda membelinya. Ia suka bentuk kacanya yang antik. Ia bahkan sempat berkata, "Cantik banget ya kacanya. Rasanya, aku jadi lebih menarik setiap kali ngaca di sini." Dan dari balik cermin itu, bayangan Santi tersenyum kecil, sambil menatap ke arah luar.